Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian di dalam renungan harian GKI Sangkrap pada saat ini. Senang rasanya kita bisa belajar bersama-sama lagi tentang bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita semua. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini Tuhan kami menyediakan hati kami, menyediakan telinga kami untuk bisa belajar tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara di atas kami dan setiap firman yang boleh kami dengarkan juga itu akan bertumbuh di dalam hati kami dan dapat berbuah bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, seringkali kita mendengar dengan namanya kurma. Mungkin kita juga pernah mencicipinya, rasanya yang manis. Enak sekali kalau dimakan. Dan itu memberikan energi yang cukup besar kepada kita. Dan kalau kita membaca bagaimana kandungan di dalamnya, itu cukup banyak. Dan itu bisa membuat kita untuk bisa fit di dalam beraktivitas juga. Tetapi, tahukah Bapak Ibu bagaimana caranya kurma itu ditanam? Itu sangat menarik sekali. Waktu saya mengetahuinya juga menjadi wow buat saya. Jadi unik. Biji kurma itu dimasukkan ke dalam lubang yang sudah disediakan. Nah, kemudian kurma itu tidak hanya ditutup dengan pasir Bapak Ibu. Tetapi dia juga akan ditutup dengan batu. Batu itu dibuat untuk menekan biji kurma supaya benar-benar ada di dalam. Baru kemudian ditutup dengan pasir. Lah, kurma itu adalah salah satu pohon yang bisa tumbuh di padang pasir dengan batang yang cukup besar, diameternya juga cukup besar. Gitu. Nah, itu adalah sesuatu hal yang luar biasa sekali. Nah, di saat dia ditanam, dengan dikasih batu, itu ada tujuannya. Yaitu tujuannya apa? Supaya kurmanya itu tidak segera bertumbuh ke atas, tetapi bertumbuh ke bawah. Kurma itu akan dipaksa untuk membentuk akar-akar yang kuat sampai ke dalam, supaya bisa mendapatkan air sebanyak mungkin di kondisi yang sangat panas sekali itu. Nah, seringkali kalau kita menjalani kehidupan, kita berharap untuk bersegera tumbuhnya ke atas. Tetapi dibutuhkan waktu yang panjang buat kurma supaya dia membentuk akar-akar yang kuat sampai ke dalam, kemudian baru dia bisa bertumbuh ke atas. Ini hal yang menarik sekali. Coba kita membaca dari Daniel 1 ayat 8 dan 9. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Dari ayat ini kita melihat bagaimana Daniel itu menjadi besar. Daniel itu siapa sih? Dia hanyalah salah satu orang Israel yang berada di Babel. Orang-orang yang tidak diperhitungkan. Dia hanyalah termasuk salah satu orang-orang buangan. Tetapi Daniel, dia mau berakar di dalam Tuhan. Dia mau kehidupannya terus bersumber dari Allah. Dia mengakar terus. Kita melihat bagaimana Daniel begitu takutnya akan Tuhan. Dia begitu mematuhi perintah-perintah Allah, begitu taatnya dia. Supaya apa? Supaya dia bisa benar-benar
mendapatkan kasih dan karunia dari Allah. Itu adalah hal yang penting. Bagaimana cara kita untuk bisa menjadi besar? Yang kita tahu Bapak Ibu, untuk kita menjadi besar, Allah itu tidak menempatkan kita di dalam suatu keadaan yang sangat mudah, keadaan yang nyaman. Tetapi seringkali kita diperhadapkan kepada situasi yang cukup sulit yang harus kita pecahkan. Sama seperti pohon kurma tadi, dia susah untuk hidup, mau cari makan, mau cari sumber air aja susah. Nah, kita akan diperhadapkan pada hal-hal seperti itu untuk menjadi besar. Dan satu-satunya cara untuk kita bisa bertahan, bahkan kita bisa menjadi besar, adalah dengan berakar kepada Tuhan. Dengan benar-benar takut akan Tuhan, melakukan terus persekutuan roh dengan Tuhan, supaya apa? Supaya kita mendapatkan makanan yang berasal dari firman Tuhan dengan asupan yang luar biasa banyaknya. Menjadi besar itu membutuhkan tingkat kemampuan untuk bertahan yang luar biasa. Dan di dalam kita bertahan itu, kita sangat-sangat memerlukan Allah. Siapa sih dari kita yang tidak ingin menjadi besar? Setiap orang ingin menjadi besar. Tetapi menjadi besar seperti apakah yang bisa kita lakukan? Seringkali kita ingin menjadi besar itu seperti apa yang kita bayangkan. Oh, aku harus sekolah ini. Aku harus mencapai pendidikan yang ini supaya aku menjadi besar. Tetapi juga tidak semuanya akan berhasil seperti apa yang dibayangkan. Setelah lulus, kok susah mencari pekerjaan. Kok susah ya mendapatkan apa yang sudah aku lakukan. Nah, seringkali kita menjadi besar itu hanya karena apa yang kita bayangkan. Tetapi kita lupa bagaimana rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama seperti rencana Tuhan terhadap Daniel. Karena rencana Tuhan itu tidak ingin menjadikan anak-anaknya tetap kecil. Tuhan ingin anak-anaknya menjadi besar. Dan menjadi besar dibutuhkan situasi. Dan situasi itulah yang akan membangun kita untuk berakar kepada Tuhan. Berakar kepada Tuhan dan situasi yang kita tidak harapkan seringkali itu terjadi. Dan akan membangkitkan kita terus berpengharapan kepada Tuhan, karena situasi itulah yang akan membangun kita untuk menjadi besar. Gak usah takut tentang kesulitan, tentang apa yang orang bicarakan ke depan. Yang harus kita lakukan adalah tetap bertahan. Tetap bertahan, berakar ke bawah, dan bertahan terus. Nanti kita akan menjadi besar. Berakar kepada Kristus sangatlah penting sekali. Demikian firman Tuhan pada hari ini, dan kiranya kita semua bisa menjadi besar seperti apa yang Tuhan mau, dan Tuhan memberkati kita semua. Kita akan menutupnya dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada hari ini, dan biarlah Tuhan firman-Mu itu bisa mengajarkan kami untuk terus berusaha menjadi besar di dalam Engkau, karena hanya Engkau sajalah Tuhan yang bisa menjadikan kami besar Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya Tuhan Kau memberkati setiap langkah kami pada hari ini, memberkati kehidupan kami, dan biarlah kami juga bersandar semuanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berilah Tuhan kasih abadi-Mu, jiwa kami penuhi dengan api-Mu. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan